Hai for students, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda 5 Pedang untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Master Zuyun yang mendapatkan informasi dari Bai. Terlihat sebuah daun yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Ia pun mendengarkan suara dari daun itu yang mengatakan kalau saat ini Tuan Zhang sedang berencana menjual pedang legenda di pasar malam agar bisa mengumpan Yingnan. Di sini Bai meminta Master Zuyun untuk memberitahukan informasi tersebut kepada Master Changmei yang merupakan pemimpin dari perguruan Shi. Namun berita tersebut Master Zuyun justru tidak ingin menceritakan semuanya itu kepada Master Changmei. Kemudian setelah itu berita mengenai pedang legenda yang hendak dijual di pasar gelap telah tersampaikan kepada Master Changmei. Dan di sini Master Changmei tidak tahu kalau semuanya ini merupakan jebakan. Karena Master Zuyun sebelumnya hanya menginformasikan pedang legenda akan dijual di pasar gelap saja. Ia pun memerintahkan Master Hua untuk mengutus para muridnya untuk turun gunung dan segera menemui Yingnan. Singkatnya, kedua murid itu pun telah berada di rumah Yingnan. Melihat kehadirannya mereka di sana, Yingnan sangatlah terkejut dan mereka pun menceritakan mengenai pedang legenda yang hendak dijual di pasar gelap. Namun Yingnan tidak perlu lagi akan pedang tersebut dan tidak berniat untuk memilikinya. Yingki lalu datang ke sana dengan meminta mereka berdua untuk tidak usah mengganggu Yingnan lagi. Oleh karena itu kedua murid tersebut berinisiatif pergi ke pasar gelap untuk melihat pedang legenda yang akan dijual. Kedatangan mereka berdua disambut baik oleh salah satu wanita di sana yang membawanya ke tempat pedang itu akan dijual. Sesaat di sana mereka melihat banyak sekali orang-orang di pasar gelap yang berpenampilan aneh dan mencurigakan. Sesampainya mereka di suatu tempat, salah satu murid tersebut segera membuka kain di sana yang ternyata itu sebuah asap beracun yang membuatnya lumpuh seketika. Mereka berdua pun segera kabur dari sana. Namun di sini salah satu murid terjebak di dalam dan meminta temannya itu untuk segera pergi melarikan diri. Setelah itu Yingki dan Yingnan menemukan salah satu murid di sana yang terluka. Di sana murid tersebut menceritakan semua kejadian barusan kepada mereka kalau sebenarnya semuanya ini adalah jebakan yang dilakukan oleh Istana Luo. Kemudian Yingki membawanya kembali terlebih dahulu agar bisa meminta bala bantuan untuk menolong temannya tersebut. Di tempat lain, terlihat murid tersebut sangatlah marah kepada Bai beserta Ling Yun yang ternyata mereka adalah pengkhianat. Ling Yun segera mencekiknya namun semuanya itu dihentikan oleh Bai. Setelah itu murid tersebut mulai disiksa agar menurut dan mulutnya juga dilukai agar tidak bisa berbicara. Sementara saat ini Yingki berkata kalau ia sudah mengirim surat kepada ibunya untuk membantu mereka. Kemudian mereka bertiga sepakat kembali ke pasar gelap untuk menyelamatkan teman mereka yang saat ini telah disandra. Dan di malam harinya terlihat mereka bertiga telah memasuki pasar gelap. Bai yang melihat kedatangan mereka sangatlah merasa terkejut dan curiga kalau Master Zuyun tidak menceritakan sesuatu. Kalau pedang legenda yang dijual saat ini adalah sebuah jebakan untuk Yingnan. Sesampainya mereka di sana, merasa aneh karena pasar itu seharusnya ramai. Dan kenapa tiba-tiba menjadi sepi, hal tersebut membuat mereka menyadari ada yang tak beres saat ini. Singkatnya dari kejauhan ternyata Master Zuyun juga berada di pasar gelap tersebut dan sedang bersembunyi. Alangkah terkejutnya mereka setelah melihat teman mereka yang sudah terikat di sana dengan wajah penuh darah. Mereka pun berlari dan segera menghampirinya. Namun di sini mereka tidak tahu kalau Tuan Zhang telah memasang bom peledak. Dan apabila mereka mendekati maka bom tersebut akan meledak dengan sendirinya. Yang tentu saja Bai yang melihatnya semuanya itu tidak akan membiarkan teman-temannya tewas begitu saja. Ia pun menyerang mereka bertiga. Meskipun saat ini terlihat jahat namun maksud dan tujuannya baik agar teman-temannya tidak terkena bom peledak tersebut. Kemudian Ling Yun segera membantu Bai dan apabila terlambat sedikit saja maka mereka akan celaka. Sesaat Bai melihat ke arah murid tersebut dan seperti memberikan kode untuk menyuruh Bai membunuhnya saja. Yang pada akhirnya Bai terpaksa melakukan semuanya itu dan membunuh murid tersebut dengan pedangnya yang seketika bom itu meledak di sana.
Saat itu terlihat Yingnan dibuat pingsan oleh Bai, sementara Yingqi yang terluka juga tak sadarkan diri, dan saat ini mereka berdua hendak dibawa masuk. Sementara murid lainnya yang masih terdiam melihat sahabatnya telah tewas, dipinta oleh Ling Yun untuk membiarkannya pergi dan tidak usah ditangkap. Tak lama kemudian Paman Tang beserta Nyonya Yun datang ke sana, namun kedatangan mereka sudah terlambat. Dengan bersamaan Bai menemui Master Zuyun, dan di sana Master Zuyun memberikan ia sebuah racun bunga persik dengan meminta kepada Bai untuk meracuni Renning. Namun Bai saat ini belum bisa melakukan hal itu karena untuk mendekati Renning saja sudah cukup sulit. Lalu Master Zuyun memberikan ide, dan satu-satunya orang yang bisa meracuni Renning adalah Paman Xiaolang. Singkatnya, Yingnan bersama Yingqi telah disandra, dan sesaat Tuan Zhang mengenal Yingnan karena ia merupakan orang dari kampung halamannya juga. Pedang legenda lalu diletakkan ke tangan Yingnan yang membuat pedang itu langsung aktif. Setelah Yingnan terbangun, Tuan Zhang langsung menceritakan asal-usulnya yang merupakan orang dari kampung halamannya, dan ia bukanlah adik dari Yingqi karena Yingqi merupakan manusia api yang berasal dari klan api, yang tentu saja perkataannya tersebut tidak dipercayai oleh Yingnan. Kemudian Tuan Zhang lalu membuktikan semua omongannya tersebut, dan Yingqi dimasukkan sebuah racun yang seketika kekuatan api miliknya bergejolak. Melihat hal itu, Yingnan justru menjadi sangatlah marah kepada Tuan Zhang karena sudah berani menyakiti kakaknya. Ia pun memanggil pedang legenda dan menggunakan pedang tersebut untuk menyerang balik. Untung saja usahanya pun berhasil dan ia pun segera melepaskan Yingqi. Kemudian Paman Tang beserta Nyonya Yun datang ke sana untuk membantu pelarian mereka, yang membuat ia bersama Yingqi bisa pergi dari sana dan membawa pedang legenda kembali. Singkatnya mereka kembali ke desa. Setelah itu Nyonya Yun menceritakan yang sebenarnya, kalau memang benar Yingnan bukanlah anak kandungnya. 3 tahun yang lalu Yingqi yang telah menyelamatkannya. Meskipun ia bukan anak kandung, namun Nyonya Yun sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri yang sangat ia sayangi. Dan di sini Yingnan sangatlah berterima kasih kepada Nyonya Yun karena sudah merawatnya, dan akan tetap menganggap Nyonya Yun seperti ibu kandungnya. Karena bagaimanapun juga ia sudah lupa ingatan dan tidak mengingat masa lalunya sama sekali. Setelah itu ia pun pergi ke tepi sungai dan membuang gantungan pedang miliknya yang waktu itu pernah diberikan oleh Bai kepadanya, dan saat ini ia akan melupakan Bai dan tidak menyukainya lagi. Tak lama kemudian Yingqi pun datang ke sana. Melihat Yingqi, Yingnan langsung memarahi kakaknya tersebut karena selama ini ia telah merahasiakan semua kebenaran itu. Di sini Yingqi berkata kalau ia tidak ingin Yingnan mengetahuinya, dikarenakan sangat berbahaya baginya kalau Yingnan tahu apabila Yingqi adalah manusia api. Sementara di istana Luo, terlihat Renning yang berpura-pura menjadi wanita pelayan bisu terus saja memberikan obat kepada Xiaowei dan berharap agar anaknya itu cepat sembuh bisa melihat kembali. Xiaowei yang tidak mengetahui kalau orang di hadapannya itu adalah ibu kandungnya terus saja menerima obat tersebut dan meminumnya karena ia juga memiliki sebuah rencana. Apabila ia bisa melihat kembali maka ia akan kabur dari istana tersebut. Setelah itu Bai bersama Ling Yun kembali ke istana. Terlihat Tuan Zhang sudah menceritakan kalau rencananya untuk menangkap Yingnan telah digagalkan oleh Bai. Maka dari itu Renning sangatlah marah kepada Bai dan menganggapnya sebagai mata-mata. Namun Renning tetap tidak peduli dan akan menghukumnya untuk dimasukkan ke dalam penjara air. Di sana Ling Yun memohon kepada Renning agar hukuman yang diterima oleh Bai diberikan saja kepadanya karena bagaimanapun juga ia juga bersalah atas misi kemarin. Melihat Ling Yun merelakan dirinya untuk menggantikan hukuman Bai, maka ia pun akan dibawa ke dalam penjara air. Di dalam penjara air, terlihat banyak sekali tengkorak manusia yang telah mati, dan Ling Yun pun disiksa di dalam penjara tersebut untuk menggantikan hukuman dari Bai. Di saat malam harinya, Bai pun mencoba mengobati luka di sekujur tubuhnya karena sehabis disiksa di penjara air. Ling Yun berkata ia rela melakukan apapun asalkan Bai tetap selamat. Di sini Bai berkata jujur kalau ia tidak memiliki perasaan apapun kepadanya, dan Ling Yun mengetahui hal tersebut, namun ia akan tetap melindunginya meski Bai tidak menyukainya.
Singkatnya keesokan harinya, sesaat Bai melihat racun bunga persik pemberian dari Master Zuyun, ia pun melemparkan racun tersebut ke dalam sebuah minuman yang sedang dibawa oleh pelayan di sana. Dan ternyata minuman tersebut merupakan obat untuk menyembuhkan Xiaowei, sehingga Xiaowei yang meminum racun bunga persik tersebut. Dengan bersamaan Pamantang terlihat menemui seseorang yang sangat misterius. Ia pun diberikan sebuah barang dari orang tersebut. Di tempat lain, Yingqi membawa Yingnan ke dalam gunung es dan ia pun memperlihatkan orang-orang dari klan api yang sedang membeku, yang bertujuan untuk menyegel kekuatan api mereka yang saat ini bergejolak. Sesaat mereka melihat Asi yang sedang mengamuk dan menghantam kepalanya sendiri hingga terluka. Namun siapa sangka batu es tersebut tiba-tiba hancur seketika dan Asi langsung menyerang Yingnan dengan menggigitnya. Sesaat Yingqi menyadari di saat dirinya menggila karena kekuatan api di tubuhnya, ia juga tersengaja menggigit Yingnan yang membuat kekuatan api miliknya menjadi normal. Tak lama kemudian Famantang pun datang ke sana dengan memberikan sebuah pil yang ia dapat dari seseorang misterius tadi. Siapa sangka pil tersebut dapat menekan aura api di tubuh Asi hingga menjadi normal. Bahkan semua orang dari klan api yang membeku lalu dikeluarkan dan diberikan pil tersebut. Melihat semuanya itu, Pamantang merasa senang karena saat ini ia berhasil membuat orang-orang dari klan api menjadi sembuh kembali. Ia pun segera pergi dari sana untuk pulang ke rumah. Ternyata selama ini ia menyembunyikan anaknya di bawah rumah. Setelah diberikan pil tersebut, anaknya pun saat ini menjadi sembuh. Kemudian di sana Nyonya Yun bertanya kenapa anaknya itu berada di rumah. Karena sebelumnya Pamantang pernah berkata kalau anak perempuannya itu telah tewas. Di sana Pamantang tidak bisa menjawab apapun. Dan selama ini ia sengaja menyembunyikan anaknya agar bisa aman dari dunia luar. Singkatnya di Istana Luo, terlihat Tuan Sang menunjukkan sebuah lebah kematian yang dimana lebah tersebut apabila memasuki tubuh seseorang, maka orang tersebut akan bisa dikendalikan olehnya. Lebah tersebut tercipta dari darah siluman yang memakan hawa panas dan rencananya saat ini ia sudah membuat sebuah pil dari lebah tersebut dan pil itu akan diberikan kepada orang-orang klan api yang ternyata orang yang ditemui oleh Pamantang kemarin adalah siluman milik Tuan Sang yang nantinya setengah dari orang-orang klan api akan sembuh setelah memakan pil lebah tersebut dan setengahnya lagi orang-orang klan api akan menjadi budaknya yang bisa ia atur dengan sesuka hatinya. Saat ini Xiaowei ternyata sudah sembuh dan bisa melihat lagi. Lalu tak lama kemudian terdengar ada seseorang yang hendak masuk dan ia pun kembali berpura-pura menjadi buta yang ternyata yang datang adalah Renning yang memberikan ia obat. Sesaat Xiaowei bertanya apakah ibunya saat ini masih mencintai ayahnya atau tidak. Sontak pertanyaannya itu membuat Renning seketika langsung menangis. Singkatnya Xiaowei pada akhirnya berkata jujur kalau selama ini ia sudah bisa melihat dan ia juga mengetahui kalau orang di hadapannya saat ini adalah ibunya, bukan wanita pelayan bisu. Renning yang bersedih berkata kalau ia sebenarnya masih mencintai ayahnya, namun saat ini ia tidak bisa kembali seperti dulu lagi dan mustahil baginya bisa kembali dengan ayahnya. Kemudian Xiaowei meminta Renning untuk kembali agar mereka bisa menjadi satu keluarga dan di sini Renning hanya bisa menangis mendengarkan permintaan anaknya tersebut. Kemudian tiba-tiba Xiaowei pun muntah darah dan menjadi pingsan. Di sana Renning yang panik memanggil pelayannya untuk meminta Tuan Sang datang menemuinya. Namun saat ini Tuan Sang sudah pergi dan tidak berada di Istana Luo. Oleh karena itu Renning membawa Xiaowei ke dalam istana dan mengirimkan tenaga dalamnya agar Xiaowei bisa sadar. Namun usahanya tersebut tetap sia-sia dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Tuan Sang. Ia pun meminta pelayan di sana untuk segera memanggil Tuan Sang kembali. Di tempat lain, karena Yingnan mengetahui kalau Yingqi bukanlah kakaknya, hal tersebut membuatnya menjadi canggung untuk memanggil Yingqi dengan sebutan kakak. Tak lama kemudian anak dari Pamantang yang bernama Yusan datang ke sana yang saat ini ia sudah sembuh dan mulai mendekati Yingqi. Karena ternyata sejak dulu dirinya bersama Yingqi sudah dijodohkan. Hal tersebut membuat Yingnan menjadi sangatlah terkejut. Begitu juga dengan Yingqi yang tidak pernah tahu tentang perjodohan itu. Ia pun menitipkan Yusan kepada Asi dan segera membawa Yingnan pergi dari sana.
Setelah itu mereka berdua menemui Paman Xiaolang. Di sini Yingke menunjukkan sebuah gambar dan Paman Xiaolang terkejut karena gambar tersebut merupakan segel ikan. Lalu Yingnan berkata kalau ia menemukan segel ikan yang berada di pedangnya saat ini. Kemudian Paman Xiaolang menjawabnya kalau segel ikan akan membawa mereka menemukan segel air dan segel air tersebut berguna untuk menemukan batu jiwa. Namun sayang segel air berada di Istana Luo dan mereka berdua tidak akan bisa pergi ke sana karena bisa dipastikan sebelum tiba di Istana Luo mereka akan tewas terkena asap beracun. Lalu Paman Xiaolang meminta mereka untuk jangan coba pergi ke sana. Di malam harinya, Yusan menemui ayahnya, namun Paman Tang tidak berbicara sedikit pun dan justru ia pergi meninggalkan rumah tanpa membawa payung. Sesaat diperlihatkan wajah Paman Tang sudah berubah drastis yang menandakan lebah kematian milik Tuan Zhang sudah mulai bereaksi. Kemudian Yusan segera menemui yang lainnya dan berkata kalau ayahnya saat ini bertingkah aneh dengan kabur dari rumah. Mendengar hal tersebut, Yingke beserta Yingnan segera mencari Paman Tang. Yang ternyata tidak hanya Paman Tang, terlihat semua orang-orang dari klan api yang telah memakan pil kemarin saat ini seperti berubah menjadi zombie. Terlihat Tuan Zhang saat ini berhasil mengendalikan orang-orang dari klan api. Sesaat pelayan pun datang ke sana dan meminta Tuan Zhang untuk kembali ke istana karena dipinta oleh Ren Ying. Sesampainya di istana, terlihat Tuan Zhang seketika menghentikan tindakan dari Ren Ying karena usahanya itu akan sia-sia dan justru akan membuatnya tewas. Sesaat ia pun melihat di kening Xiaowei yang terdapat sebuah tanda. Ia pun berkata tanda itu adalah bentuk dari bunga persik yang berasal dari Balai Gunung Ciun. Namun anehnya di sini Istana Luo dan Balai Gunung Ciun tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan kenapa bisa racun persik itu memasuki tubuh Xiaowei? Di sini Tuan Zhang curiga semuanya ini bukan ulah dari Balai Gunung Ciun, melainkan ulah seseorang yang berada di Istana Luo. Dan Ren Ying sontak mencurigai Bai, dikarenakan satu-satunya orang luar yang berada di istana miliknya adalah Bai. Namun karena tidak ada bukti, Ren Ying meminta Tuan Zhang untuk mencarikan bukti tersebut. Dan apabila benar Bai pelakunya, maka ia akan membunuhnya. Setelah itu Ren Ying memanggil Ling Yun dan memberikan ia tugas untuk pergi ke Balai Gunung Ciun untuk menemukan obat penawar dari racun bunga persik. Ia juga menyuruhnya pergi bersama Bai. Sesaat Ren Ying berkata kalau ia sangatlah mencurigai Bai yang telah meracuni anaknya tersebut. Dan apabila itu memang Bai pelakunya, maka ia tidak akan segan-segan membunuhnya. Saat di perjalanan, Ling Yun terus saja melamun mengingat perkataan dari Ren Ying dan ia masih tidak percaya kalau racun tersebut ulah dari Bai. Sesaat mereka bertemu dengan sebuah kapal yang mengangkut orang-orang dari klan api yang saat ini berubah menjadi zombie. Namun Bai di sini tidak mengetahui kalau orang-orang di hadapannya tadi berasal dari klan api. Karena adanya tidak beres, ia pun berniat memberikan informasi itu kepada Master Zuyun. Di tempat lain, Nyonya Yun bersama lainnya sedang mencari Paman Tang dan tidak berhasil menemukan keberadaannya karena jejak Paman Tang telah hilang. Lalu tak lama kemudian datang beberapa tetua dari klan api dan berkata kalau Paman Tang beserta orang-orang dari klan api telah menghilang tadi malam. Kemudian di sini Nyonya Yun pun menyadari kalau semuanya ini pasti ulah dari pil yang mereka makan tadi malam. Sementara Yingke dan Yingnan saat ini berada di rumah Paman Tang dan melihat pil yang dimakan oleh orang-orang klan api berubah menjadi lebah. Kemudian salah satu cendekiawan yang merupakan teman mereka langsung menyadari kalau lebah itu merupakan lebah kematian yang sangatlah beracun yang hidup memakan hawa panas. Dan apabila lebah itu masuk ke dalam tubuh seseorang yang memiliki hawa panas berlebihan, maka bisa dipastikan orang tersebut akan berubah menjadi zombie. Sontak Yingke menyadari kalau orang-orang klan api yang menghilang pasti karena pil tersebut. Ia pun langsung mengambil salah satu pil yang berubah menjadi lebah dan mengikutinya. Benar saja orang-orang klan api saat ini berubah menjadi zombie yang sedang dibawa oleh beberapa pelayan dari Istana Luo. Melihat hal tersebut, cendekiawan di sana dipinta oleh Yingke untuk memberitahukan masalah ini kepada ibunya. Sementara ia bersama Yingnan berpura-pura menyamar menjadi salah satu dari mereka dan ikut masuk ke dalam rombongan. Di tempat lain, beberapa tetua dari klan api tiba-tiba diserang oleh banyak sekali lebah kematian.
dan Paman Xiaolang datang ke sana untuk membantu mereka. Namun para tetua di sana berubah menjadi zombie karena tadi malam mereka juga memakan pil tersebut. Lalu sesaat Paman Xiaolang melihat masa depan kalau Paman Zuyun bersama pasukan perguruan Changsu menyerang istana Luo dan Master Zuyun berhasil membunuh Ren Ying yang bagaimanapun juga Ren Ying masih istrinya. Namun tiba-tiba dari belakang ia bersama Nyonya Yun ditusuk oleh Yusan beserta Asi yang juga berubah menjadi zombie. Sehingga Nyonya Yun dibawa oleh mereka dengan meninggalkan Paman Xiaolang sendirian yang masih terluka. Tak lama kemudian cendekiawan yang datang ke sana langsung dipinta oleh Paman Xiaolang untuk memberikan informasi itu kepada perguruan Zi dan meminta bala bantuan. Singkatnya Master Zuyun mendapatkan informasi dari Bai kalau istana Luo membawa sejumlah orang yang saat ini berubah menjadi zombie. Sontak Master Zuyun menyadari orang-orang tersebut berasal dari klan api. Dengan segera ia pun pergi menemui Master Changmei dan berniat mengajaknya untuk menyerang istana Luo. Namun di sini Master Changmei beserta Master Luo tidak setuju karena bagaimanapun juga orang-orang dari klan api berada di sana. Ditambah lagi Xiaowei anaknya Paman Xiaolang juga berada di tangan Ren Ying dan karena Master Changmei belum mau menyerang istana Luo membuat mereka berselisih pendapat dengan Master Zuyun. Lalu Master Changmei memerintahkan Master Luo untuk menemui Paman Xiaolang. Setelah itu sang master menemuinya dan meminta Paman Xiaolang untuk pergi ke istana Luo agar bisa menyadarkan Ren Ying istrinya itu. Apabila Paman Xiaolang berhasil membuat Ren Ying kembali sadar, maka perguruan Zi dan perguruan Changsu tidak akan menyerang. Sehingga Paman Xiaolang pun menyetujuinya dan akan pergi ke istana Luo untuk membuat Ren Ying menjadi sadar. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.